kembali ke Ustadzuna Ahmad Syafiq. Ustadz, Islam ini kan agama yang sempurna, ya, yang membahas semua permasalahan. Kita yakin bahwa adanya wabah seperti ini pasti sudah dijelaskan dalam Islam. Bagaimana sikap kita menghadapi ini, bagaimana itu pasti sudah ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, ya, bagaimana prinsip-prinsip Islam, panduan-panduan Islam, ya, sebagai sikap seorang Muslim menghadapi, ya, wabah seperti ini, ya, sehingga kita bisa lebih tenang, ya, dalam bersikap, kita bisa melangkah dengan tepat karena ini sudah diatur di dalam agama Islam. Ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW, dan kita yakin sebagai seorang mukmin kalau kita nurut sama Al-Quran dan hadis, ya, pasti itu akan membawa kebaikan bagi kita. Silakan Ustaz, mungkin bisa dijelaskan kepada kita tentang gimana sikap seorang mukmin yang benar menghadapi wabah ini sesuai panduan Al-Quran dan hadis. Faliyatafadhal. Jazakumullah khair Ustaz. Sebagaimana yang antum sampaikan bahwa agama kita itu agama yang Masya Allah, agama yang sempurna, paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Tidak ada satupun masalah kecuali pasti telah Allah jelaskan, yakni bagaimana duduk permasalahan, bagaimana mengatasinya. Dan satu yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa kalau menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kata kuncinya satu, taat kepada aturan Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tak terkecuali dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, karena sebenarnya kasus semacam ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah. Ini sudah terjadi pada zaman terdahulu, bahkan sudah diisyaratkan yakni oleh Rasulullah SAW dalam beberapa yakni hadisnya, insyaallah nanti yakni akan kita pelajari bersama. Jadi dalam menghadapi kasus semacam ini kita harus yakin seyakin-yakinnya yakni bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani bahwasanya di tangan Allah lah segala urusan. Takdir itu Allah yang menetapkan sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi. Dengan keimanan kita dengan takdir, maka memunculkan kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan panik, apalagi panik yang berlebihan. Ingat, sebagaimana yang saya share tadi, kalau Allah tidak menghendaki musibah itu menimpa kita, manusia, jin sepakat menimpakan musibah nggak akan kena. Apabila Allah tidak menghendaki, yakni kebaikan itu kita peroleh, manusia dan jin sepakat untuk memberikannya kepada kita, tidak akan pernah kita dapatkan juga. Maka pasrahkan, serahkan urusan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, orang yang tawakal yakni itu akan dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi dirinya. Hanya satu yang perlu dipahami, tawakal itu bukan pasrah bongkoan istilah wong Jawa. Bedakan antara tawakul dengan tawakul. Tawakal itu pasrah setelah usaha maksimal. Usaha maksimal, usaha syar'i, usaha kauni qadari, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan segalanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segalanya. Adapun orang pasrah tanpa usaha, itu bukan tawakal yang syar'i.
Itu bukan tawakal yang syar'i. Tawakal yang syar'i itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kayak burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Yani yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian itu tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki kayak Allah ngasih rezeki kepada burung. Bagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung? Burung itu diem aja di sangkarnya, matilah. Tapi yang Allah berikan kepada burung itu yaghdu khimasa. Pagi hari burung itu yani taghdu khimasa. Yani pagi hari burung itu keluar khimas ya ikhwan. Mahmasah. Rasulullah tidak menggunakan bahasa ja'i'an. Beda antara ja'i dengan khimas. Ja'i itu tiap hari kita lapar. Pagi lapar sarapan hilang, siang lapar sarapan makan hilang. Itu ja'i, lapar. Khimas itu lapar yang sangat mendesak, hampir mati karena kelaparan. Pagi hari itu lapar banget. Ghudu itu waktu setelah terbitnya matahari. Jadi pagi hari keluar. Jadi wataruhu bitana, sore. Jadi sore sebelum maghrib itu pulang. Belum pernah ada ceritanya burung terus lembur gitu. Ini. Lembur sampai malam gitu. Tapi sore-sore pulang itu bitana. Rasulullah tidak menggunakan bahasa syaba'an. Beda antara syaba'an dengan biton. Biton itu sangat kenyang. Berarti dua sisi dalam tawakal. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu telah Allah takdirkan setelah usaha maksimal di dalam menangani masalah yang dia hadapi. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala ada seorang yang naik unta, kemudian dia tanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gimana unta ini? Tak ikat dulu aku tawakal atau tak biarin aja terus aku tawakal? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? I'kilha wa tawakkal. Ikat, yani ikat untamu biar nggak lepas, baru serahkan, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting, paling penting dalam menghadapi masalah. Karena kepanikan itu jangan-jangan yani menjadi sebab kematian. Bukan sakitnya tapi paniknya itu. Yani ingat ya ikhwan, yani mental itu sangat berpengaruh. Orang itu kalau sakit fisiknya tapi mentalnya kuat, insya Allah cepat sembuh. Tapi kalau sebenarnya penyakitnya itu ringan tapi mentalnya lemes, saya jangan-jangan mati beneran ya. mati beneran. Kenapa? Pengaruh psikologis itu yang sangat amat berpengaruh. Seandainya waktunya panjang mungkin akan kita jabarkan bagaimana kasus-kasus yang ada di kalangan para ulama, semangat mereka yang membara mengalahkan kekuatan, mengalahkan penyakit yang ada dalam fisiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi semacam ini, apalagi di zaman kita, zaman terbukanya teknologi informasi, harus selektif di dalam menerima berita. Jangan mudah percaya dengan sembarang berita, tapi ambil berita dari sumber-sumber yang terpercaya, lembaga-lembaga resmi kenegaraan atau sumber-sumber terpercaya, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan hal ini. In ja'akum fasikun, apa terusannya? Binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang yang fasik, binaba'in, dengan satu berita, maka fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan berita, fatabayyanu. Kalau tidak, yani antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Nanti jangan-jangan kalian itu nanti akan menyesal karena mudah menerima berita yang ada, berita-berita yang ada di medsos, berita-berita dari mulut ke mulut, berita ini, berita itu, gitu ya. Tiba-tiba tersiar berita misalkan santri Al-Furqan ada kena corona 1, itu bilang, takut semua, mengkeret semua. Belum tentu benar, jangan-jangan pilek biasa. Sebagaimana sampaikan oleh dokter tadi, bahwa gejalanya sama, bahkan ada yang kena corona tanpa gejala. Ini
maka ambil berita yang terpercaya dan jangan mudah komentar, nyampaikan berita yang belum jelas. Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bikulli ma sami', kata Rasulullah. Cukup orang itu dianggap punya dosa kalau semua yang dia dengar itu dia sampaikan. Kok burung beyon loh. Semua yang dia dengar dia itu menyampaikan apa adanya. Orang menyampaikan berita, menerima dan menyampaikan berita itu mempertimbangkan banyak sisi. Yang pertama, pastikan berita itu benar, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwasanya berita itu kalau disampaikan bermaslahat, ada maslahatnya. Yang ketiga, pastikan bahwasanya berita yang kita pandang maslahat itu maslahat untuk waktu dan tempat yang kita bicarakan. Kenapa? Belum tentu itu masalah di tempat lain, kemudian masalah di tempat kita. Belum tentu itu cocok disampaikan di tempat lain, kemudian cocok disampaikan di tempat kita. Yang keempat adalah lihat efek belakangnya. Apa yang kira-kira terjadi kalau berita itu kita sampaikan? Apa yang kira-kira terjadi kalau kemudian berita itu kita sampaikan? Kemudian yang ketiga, jadi sikap kita setelah yang pertama tawakal kepada Allah yang kuat, setelah dengan mengambil sebab. Yang kedua, ambil berita dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, jangan menjadi penyebab orang panik. Kalau kita tadi itu jangan panik, sekarang kebalikannya, jangan menjadi penyebab orang panik. Jangan membuat berita-berita yang malah membuat kacaunya suasana. Kadang-kadang masalah itu muncul dari situ. Ada gempa bumi misalkan ya. Jadi kemudian ada orang teriak tsunami, melayu kabeh. Padahal gak apa-apa. Jadi membuat panik. Berita diterima dari sumber yang resmi dan jangan membuat berita yang enggak. Lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hal-hal yang semacam ini. Ini Rabbuna Jalla wa Ala dalam firman-Nya mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah mencela orang-orang munafik. Kalau ada berita-berita dikit langsung disebar-sebarkan. Apalagi zaman sekarang penyebaran itu nggak perlu pakai mulut, cukup pakai jempol. Ini berita-berita yang ada di medsos. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau mendengar berita-berita semacam itu, sampaikan kepada Ar-Rasul zaman Rasulullah SAW masih hidup. Atau kepada ulil amr, kepada orang yang ngurusi. Kalau di pemerintahan, kepada pemerintah. Kalau di kita, kepada pengurus pesantren, kepada musyrifnya, untuk diteruskan kepada pengambil kebijakan di pesantren. Yani ila ar-rasul ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahum minhum. Niscaya nanti orang-orang yang ulil amr itu bisa mengambil kebijakan yang tepat. Ini bagaimana kita untuk mensikapi jadi kondisi-kondisi semacam ini, karena kondisi semacam ini sangat mudah orang itu membuat berita-berita yang tidak benar. Jadi dan satu yang juga penting adalah bagaimana kita berikhtiar semaksimal mungkin, bisa nanti insya Allah disampaikan sama dokternya. Jadi berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana kita itu menghadapi kondisi yang semacam ini. Wallahu a'lam.